Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi hari ini kita banyak diberi nikmat oleh Allah. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahim di masjid ini dalam rangka mengkaji ilmu bersamanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat yang insyaallah dengan membaca sholawat tersebut di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk mengkaji bersama, kita belajar bersama ya, untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan gejala awal demensia atau Alzheimer atau pikun atau linglung ya. Jadi penyakit tua. Yang ini tadi saya sampaikan di awal surat An-Nahl ayat ke-70 yang artinya adalah Allah telah menciptakanmu kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua, renta atau pikun sehingga tidak mengetahui lagi suatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi ini sudah ada ayatnya ya Bu ya, bahwa meskipun tidak semua bahwa di antara manusia nanti ada yang diberi istilahnya beri umur panjang kemudian sampai dengan pikun, kemudian dia tidak tahu apa kejadian yang kemarin ya. Jadi meskipun tidak semua, dan ini pun bisa dihindari dengan ada doa, kemudian ada ikhtiar kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari pikun. Meskipun ini adalah kuasa ilahi ya, kuasa Allah bahwa kadang seseorang diberi usia pikun. Ini kalau di ayat ini adalah pada dasarnya di usia renta, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di usia masih muda pun bisa terjadi seperti ini. Karena ada beberapa gejala mungkin dari pengaruh dari stroke, kemudian dari kencing manis dan sebagainya, ini bisa terjadi. Saya tadi katakan bahwa kita akan mengenal dari penyakit Alzheimer atau demensia atau pikun atau linglung ya, bahwa memang penyakit ini bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan secara ilmu ya. Kita tidak berbicara terkait dengan takdir. Kalau takdir Allah menyembuhkan ya insya Allah akan sembuh ya. Itu terkait dengan penyakit Alzheimer ini. Dan ini obat-obat yang ada adalah hanya untuk menghambat keluhannya ya. Jadi tidak secara ilmu belum diketemukan ya untuk obat yang menyembuhkan secara total, dan itu pun tidak bisa diklarifikasi ya.
Kalau ada orang yang demensia kan tidak bisa diklarifikasi, biyen kok koyo ini kenapa dan sebagainya. Itu tidak bisa ditanya-tanya lagi. Kenapa sih kok bisa terjadi ini? Kenapa mesti lupa? Kenapa mesti ngamuk? Kenapa mesti dan sebagainya itu. Di antaranya adalah tanda-tanda ini diantaranya adalah gangguan daya ingat. Jadi tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Kadang-kadang dia lupa misalnya naruh barang, kemudian dia sudah makan atau dia sudah melakukan apa dia lupa. Itu ya. Kan sering juga kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mengalami ini kadang-kadang marah sama anaknya. Tadi aku nggak dikasih makan, padahal baru saja makan, ya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah gangguan daya ingat. Kemudian yang kedua adalah sulit untuk fokus. Misalnya dia mengerjakan apa, ya, nanti balik lagi mengerjakan apa lagi. Kemudian misalnya ini masih makan, kadang-kadang langsung bangun untuk mengerjakan apa. Jadi tidak fokus pada kegiatan tersebut. Jadi kita kadang-kadang terlalu ini ya, kadang-kadang kok ini belum selesai, tapi si pasien tersebut atau orang tersebut memang ada gangguan, jadi tidak bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu. Gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar. Misalnya dia biasa, katakanlah misalnya memasak untuk ibu-ibu, ya. Itu dia lupa cara memasak bagaimana. Kemudian misalnya dia katakanlah dia sering biasa jadi penjahit atau melakukan apa, kemudian menulis apa, itu lupa dia melakukan apa, kemudian dia tidak bisa melakukan seperti rutin seperti saat sehat, ya. Jadi dia sulit melakukan kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Kemudian yang keempat adalah disorientasi. Disorientasi ini bisa terjadi waktu, kemudian tempat, ya. Kadang-kadang tidak sedikit, ya. Kadang-kadang kita membaca dicari seorang simbah dengan ini identitas seperti ini, tanda-tanda seperti ini. Karena dia begitu pergi itu lupa, kembali ke rumah itu lupa. Karena memang dia lupa terhadap tempat, kemudian waktu, kadang-kadang juga saat sholat kapan, kemudian saat mau apa, dia waktu pun kadang-kadang lupa. Misalnya kadang-kadang ada pernah kejadian begitu dia melakukan sesuatu gitu, ya, saat rutinitas lah katakanlah misalnya seorang ibu tadi saya katakan masak, kadang-kadang tengah malam lupa bangun masak karena dia tidak tahu waktu ini kapan. Jadi memang di sini ada disorientasi, lupa terhadap dia harus ngapain, dia harus kemana. Makanya seorang yang menderita atau mengalami gangguan demensia atau pikun ini tolong jangan ditinggal, ya. Kadang-kadang tengah malam apa-apa buka pintu keluar kemana, kemudian kita lengah, ya. Jadi sebaiknya kalau kita misalnya malam-malam, ya, dikunci aja, kunci disimpan. Jangan ditaruh seperti biasa atau biasa masih semantel di situ, ya. Jadi biar tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Kan kita kadang-kadang tidak mungkin, ya, selama 24 jam menunggui atau menemani orang atau anggota keluarga kita yang mengalami demensia atau pikun tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah kesulitan memahami visual spasial. Jadi ketika kita melihat sesuatu, dia lupa, tidak bisa fokus, ya.
Beberapa kesulitan di sini mengalami dilihat melalui kesulitan untuk membaca kadang-kadang tidak fokus ya, tidak bisa membaca. Kemudian mengukur jarak ini juga dia akan tidak tepat. Misalnya katakanlah ya, sering mungkin dilihat ya, saat menuang minuman ya, saat minuman nggak pas di gelasnya, langsung kececer kemana-mana karena dia penglihatannya itu tidak tepat, tidak fokus gitu. Kadang-kadang sudah penuh pun kadang-kadang diisi terus minuman tersebut di situ ya. Kemudian yang selanjutnya, gejala yang selanjutnya adalah adanya gangguan komunikasi. Di gangguan komunikasi ini dia sulit untuk ngomong, sulit untuk menemukan kata-kata karena sudah ada gangguan di intelijennya ya, pemahamannya. Dia sudah lupa. Katakanlah sering ya kita menemui ketika dia berbicara itu dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, mandek di tengah jalan. Mungkin ibu-ibu ada tetangga apa yang mengalami seperti itu. Kadang-kadang dongeng nggak tekan karena dia akan lupa, merangkai kata-kata, merangkai kalimat tersebut. Kadang-kadang mandek grek di situ. Kemudian juga kadang-kadang ibu ini orang yang terkena demensia atau Alzheimer ini adalah lupa menaruh barang. Kadang-kadang yang dituduh anaknya, cucunya, ini mau tak dokok di sini kok nggak ada, di mana? Padahal dia sendiri yang lupa menaruh, gitu ya. Jadi harapannya di keluarga yang ada anggota keluarga yang mengalami demensia itu persiapkan tempat-tempat yang jangan sampai anggota keluarga yang mengalami di situ menaruh barang yang sulit untuk dijangkau oleh kita, karena kita terbatas juga ya. Di mana kadang-kadang itu barang penting, katakanlah kunci pintu, kemudian ditaruh di mana lupa, kemudian semua akan berabe kan di rumahnya. Jadi ini diharapkan ini selalu didampingi ya, didampingi terkait dengan hal-hal seperti ini. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah salah membuat keputusan. Sebagai contoh kecil, ketika dia berpakaian ya, kadang-kadang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Misalnya pakai kaos kaki yang satu merah, yang satu hitam, dia nyaman-nyaman saja, dia nggak ngerasa bahwa itu adalah salah. Tapi kita yang masih waras menilai bahwa itu adalah itu adalah salah, karena dia tidak bisa memutuskan di situ. Kemudian juga tidak bisa merawat diri. Merawat diri dalam artian di sini kadang-kadang dia mau mandi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika ketika mau BAB, mau BAK pun dia lupa tempatnya di mana. Tidak jarang orang yang mengalami ini akan BAK, buang air kecil di mana-mana. Karena pahamnya di situ begitu ada keran, taunya itu kamar mandi. Begitu ada yang padang-padang bukaan kaca taunya itu kamar mandi, langsung aja dia pipis di situ. Jadi ini yang kadang-kadang di anggota keluarga harus disiapkan mengelola atau merawat atau istilahnya mendampingi pasien atau anggota keluarga kita yang mengalami demensia ini. Jadi kadang-kadang sudah dipakai pampers gitu ya, lepas dia nggak nyaman, lalu tetap buang air di mana, padahal sudah seandainya dia tenang saja di situ tuh aman ya. Tapi kadang-kadang ini yang bikin kadang-kadang keluarga stres ya. Jadi menyiapkan istilahnya emosi baik dari yang sakit ataupun keluarga yang merawat di situ harus dijaga benar. Dan kita tidak bisa marahi dia karena dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia yang dia lakukan adalah salah. Dia nyaman-nyaman saja mau pipis di mana itu dia nyaman karena taunya itu adalah tempat yang sesuai atau yang biasa dia lakukan. Karena dia pikirannya tidak nyambung sampai di situ. Kadang-kadang
mungkin ada keluarga yang situ kadang-kadang sering cekcok sendiri antara anggota keluarga yang ini ya, yang ada di keluarga tersebut di situ. Jadi kita harus memahami di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik diri dari pergaulan. Kadang-kadang ya, biasa orang yang familiar, banyak bicara, banyak cakap, kemudian suka bergaul, kemudian tahu-tahu dia diem aja di pojokan gitu ya. Kenapa sih nggak bicara gitu? Kadang-kadang kita seudon kita, dia kok sombong banget, yang biasa kita kok dia diem aja. Ini ternyata ada salah satu gangguan yang mengganggu atau dia mengalami gejala demensia tersebut. Jadi dia akan terhindar atau menarik diri dari umum, dari bareng-bareng seperti saat ini ya. Kadang-kadang misalnya dalam pengajian ini mojok aja di sana, dia akan cenderung untuk menarik diri. Dan ini hal-hal tersebut mungkin dari anggota keluarga tetap melibatkan, diajak coba-coba untuk jalan-jalan dan sebagainya, biar ini terhindar untuk terlalu dalam ya untuk gangguan di menarik diri tersebut. Kemudian ada perubahan perilaku di sini. Perubahan perilaku di sini kaitannya dengan emosional. Jadi tidak jarang untuk pasien yang mengalami demensia atau Alzheimer atau pikun atau linglung ya istilahnya, itu dia ada gangguan emosi, gangguan kepribadian. Katakanlah ya, misalnya kita ada ikhtiar dari keluarga menghindar biar orang tersebut tidak keluar, kemudian kita kunci kan pintu, dia akan marah. Ngopo sih kok dadak dikunci di situ. Kemudian kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa mau dia, karena paham dia meskipun tidak bicara, itu dia taunya bicara, jadi dia marah sendiri. Kenapa sih kok aku nggak dilayanin? Kenapa sih aku nggak ditanggapi kemauan saya? Padahal kita yang waras tidak tahu kalau dia bicara apa, dia mau apa. Kadang-kadang kita nggak paham di situ. Yeah. Jadi terkait dengan perubahan perilaku ini yang kadang-kadang kita anggota keluarga yang sehat itu harus super untuk menjaga emosi kita. Kalau enggak kita adanya bentrok aja. Mau dimarahi dia nggak paham dimarahin. Terus apa manfaat kita memarahi, kita percuma aja, ya. Jadi ini apa istilahnya perubahan perilaku ini yang kadang-kadang di anggota keluarga yang satu dengan yang lain ada masalah di situ. Jadi ini gejala-gejala yang mungkin nanti ada di anggota keluarga kita. Kita tidak bisa memprediksi bahwa orang yang terjadi atau orang yang mengalami demensia atau Alzheimer atau pikun itu di usia lanjut. Kadang-kadang dengan gangguan, dengan sekarang kan banyak ya untuk penyakit kencing manis, kemudian hipertensi itu dulu kan terjadi pada orang yang tua-tua ya. Sekarang muda banyak terjadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa untuk yang mengalami demensia ini tidak harus yang sudah lanjut. Dan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami itu ya, memang dia ada gangguan dari macam-macam tadi yang sudah saya sampaikan itu, tapi perlu kita ingat, anggota keluarga kita perlu ingat bahwa mereka mungkin lupa, mereka mungkin gangguan ada emosi dan sebagainya, tapi untuk perasaan dia itu ada. Jadi ketika kita melakukan sedikit ngomong kasar aja dia sudah paham. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa ada mungkin pendengaran dia terganggu, penglihatan terganggu, fokus melakukan apa-apa terganggu, tapi untuk rasa, untuk perasaan itu dia masih ada. Jadi mungkin tidak jarang ya, meskipun itu mungkin kita ketahui di situ ya. Kadang-kadang orang yang mengalami demensia atau dia menangis sendiri karena dia merasa aku kok nggak diuangke sih di keluarga ini. Jadi itu apa istilahnya, perasaan
sakit hati, merasa dikucilkan, merasa diapa itu ada di orang yang mengalami demensia atau pikun tersebut. Jadi kita hati-hati ya. Di samping kita mesti persiapkan di emosi kita yang waras. Ketika ada keluarga yang di situ jangan sampai diabaikan. Meskipun kita membahas hal kecil pun, membahas permasalahan di keluarga, tolong libatkan dia. Meskipun kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung, tapi harus dilibatkan di situ. Jadi merasa diuongke. Kemudian ketika mungkin dia sudah tidak bisa merawat diri, tidak bisa mandi sendiri, dan harus pakai pampers dan harus nggak bisa cebok, itu kita lakukan, kita yang bantu. Jadi berbahagialah ketika ada salah satu anggota keluarga kita ada yang mengalami demensia. Itu lahan untuk kita ambil aja, jangan diabaikan, kita ambil aja, karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa lahan itu ya. Ada orang tua kita ada yang pikun, suami atau siapa ada yang pikun, itu ambil aja. Itu kesempatan adalah kesempatan kita untuk beramal. Memang kadang-kadang sering ya kita jengkel, kita masih makan bersama, tahu-tahu ke belakang berak, tahu-tahu pipis, tahu-tahu lepas pampers. Bahkan pernah saya diceritai oleh salah seorang anak yang bapaknya mengalami itu, tahu-tahu masih bareng nyopot pampers, masih makan bareng itu. Masuk pampers taruh di meja makan. Siapa yang nggak marah? Mesti marah ya. Kalau kita marah kita sama aja dengan dia. Jadi kita persiapkan juga. Kadang-kadang kita masih apa kemudian tuh. Jadi memang harus dalam keluarga dibentuk secara informal, bentuk tim lah. Ketika dia sibuk, saya yang bisa langsung aja, nggak usah ijir-ijiran katakanlah ya, istilahnya ijir-ijiran gitu. Jadi kita itu kesempatan yang bagus, kesempatan yang itu adalah kita dipilih oleh Allah untuk mengambil. Jadi sekali lagi kita berbahagialah ketika kita ada keluarga kita, entah itu suami, entah itu orang tua, itu kita ambil adalah lahan untuk kita. Memang kita harus banyak sabar untuk mempersiapkan emosi kita untuk menghadapi orang yang mengalami demensia atau pikun tersebut. Mohon maaf saya bawa itu mungkin ya secara apa, kalau tadi saya katakan bahwa di kesehatan belum ada obat atau belum ada pengobatan yang menjanjikan bahwa itu sembuh dengan total ya. Dan ayat pun tadi sudah jelas ya disampaikan di situ. Karena Allah sendiri yang sudah menyampaikan di situ bahwa ada di antara kita, tidak semua, itu ada yang akan mengalami pikun tersebut. Jadi obat-obat yang ada adalah untuk menghambat gejala ataupun keluhan yang ada. Jadi prosesnya tetap jalan ya, tetap jalan. Dan kita meskipun kita tidak harus putus asa ya, sudah ada pikun biarin aja, jangan. Tapi kita tetap, misalnya dia ada gangguan, ada mungkin kencing manis, ada hipertensi, tetap untuk obat-obat itu tetap diberikan. Karena misalnya dia ada hipertensi, kemudian kita biarkan, kemudian dia tensinya tinggi, itu akan menambah keluhan di pasien ataupun anggota keluarga kita yang ada mengalami itu. Jadi tetap untuk obat-obat, kemudian kita saat kita harus memberi makan, kita berikan yang sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan di situ.
Kadang-kadang untuk pasien ini nggak tahu dia kapan lapar, dia kapan kenyang, nggak tahu. Jadi kita biasa saja, misalnya makan rutin 3 kali sehari, ya udah kita kasih. Kalau dia bisa makan, ya alhamdulillah, dalam artian makan sendiri. Kalau enggak, kita bantu untuk disuapin. Kemudian untuk misalnya harus rutin ke dokter lakukan, meskipun kita secara itu sudah tahu bahwa ini tidak bisa menyembuhkan secara total, tapi dengan izin Allah, kalau Allah menghadapi sembuhlah, ya. Gitu. Jadi mungkin ini sekelumit dari ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya. Kita persiapkan di keluarga kita, seandainya ada yang mengalami seperti itu, kita memang berat banget terkait dengan emosi yang harus kita jaga di keluarga tersebut. Mungkin ada masukan atau pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam. Tadi ya, bahwa di ayat jelas ya dibaca ya, di ayat jelas bahwa di situ nanti Allah akan memberikan atau akan menakdirkan ya bahwa seseorang kena demensia atau pikun tersebut. Penyebabnya adalah ada banyak, di antaranya ada penyakit-penyakit yang menyertai. Misalnya seorang bapak-bapak atau ibu juga ada yang itu ya, merokok juga bisa. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada terjadi stroke, ada perdarahan, ada sumbatan, di situ akan mengganggu di otaknya. Kemudian kalau yang proses alami ada proses pengecilan di otak tersebut. Jadi kalau memang sudah ada pengecilan secara ilmu sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau penyebabnya adalah karena ada sumbatan di otak, itu bisa dioperasi. Dia bisa dioperasi, kemudian sumbatannya diambil atau perdarahannya diambil, dan insya Allah kita akan sembuh di situ. Kemudian juga perokok kan nikotin ya, nikotin ngikutin aliran darah ke seluruh darah, dan itu bisa bikin sumbatan juga di otak. Dan cara menghadapinya ya itu tadi ya, dari gejala-gejala itu kita akan deteksi, kita akan lihat di situ bahwa oh iya ini kok cenderung ke sana. Mungkin kita siap-siap untuk melakukan itu, meskipun proses tetap berjalan, proses tetap berjalan, dan lambat laun tentu akan menurun ya, bukan perbaikan yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi itu selalu menurun. Dan obat-obat yang ada, kemudian ikhtiar kita yang ada hanya untuk menghambat keluhan-keluhan yang ada di situ. Wonten lain lagi? Monggo. Mungkin kalau sudah tidak ada, kita akhiri nopo. Kita akhiri nanti dengan baca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini ada manfaatnya untuk saya khususnya, juga untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa kita menerapkan di keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.